Sebelum kamu mulai cerita ini, pastikan lampu sudah dimatikan. Gunakan headsetmu, lalu perhatikan dengan apa yang ada di belakangmu. Selamat datang di kisah nyata, di mana batas antara dunia nyata dan misteri menjadi kabur. Di sini, kalian akan mendengar kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh mereka yang berani mengungkapkan cerita tersembunyi. Semua cerita yang kalian dengar di sini adalah pengalaman nyata yang telah saya temukan di berbagai sudut internet. Sumbernya telah saya letakkan di deskripsi. Sebelum masuk ke dalam kisah hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan klik tombol like sebagai tanda bahwa kalian berani mendengarkan cerita berikut ini. Cerita kursi kosong. Di dekat rumahku ada sebuah bangunan yang sering dibicarakan oleh tetangga. Rumah itu berdiri tepat di seberang jalan dari rumahku. Sejak kecil aku sudah sering mendengar cerita aneh tentang rumah itu, tapi aku tak pernah benar-benar berani mendekat. Namaku Agung. Rumah yang kumaksud adalah rumah besar berwarna abu kehitaman. Dulunya milik seorang pedagang sembako kaya yang konon kabarnya pindah mendadak 10 tahun silam. Rumah itu sebenarnya 2 bangunan. Bagian depan dulunya toko sembako, bagian belakang rumah tinggal. Tapi kini, semua tampak muram. Temboknya mengelupas seperti kulit tua yang mulai rapuh, dan ada pohon alpukat di halaman yang tumbuh sangat lebat, seolah ingin menutupi seluruh rumah dari dunia luar. Setiap malam, rumah itu dalam keadaan gelap gulita. Tak ada satupun lampu menyala. Siang hari pun tak kalah menakutkan. Tumbuhan liar menjalar pagar dan halaman, seperti tangan-tangan kecil yang ingin menahan siapapun yang mencoba mendekat. Yang paling menarik atau mengganggu adalah sebuah kursi tua di dalamnya. Kursi kayu tua, dibiarkan menghadap ke sudut tembok ruang tamu, nyaris tersembunyi dari pandangan siapapun, kecuali jika seseorang nekat mengintip dari balik jendela. Aku selalu menghindari rumah itu, bukan karena penakut, tapi mungkin karena terlalu banyak cerita yang beredar. Ada yang nungguin kursi itu, kata orang-orang. Bahkan siang bolong pun, kadang ada yang bilang melihat siluet perempuan berdiri di balik jendela. Namun semuanya berubah sejak hari itu. Sebuah rental PlayStation baru dibuka di dekat rumahku, tepat di seberang rumah kosong itu. Pemiliknya, Pak Wajik, memasang spanduk mencolok, rental PS3 buka sampai pagi. Tentu saja, ini jadi hal luar biasa di tempat kami. Kami tak punya banyak hiburan selain warnet tua dan lapangan voli. Dalam seminggu, rental itu langsung ramai. Aku, Zain, Rama, Wafa, Kolbi, dan Adit tidak mau ketinggalan. Tapi sialnya, karena telat booking, kami hanya kebagian slot main dari pukul 22.30 sampai pukul 03.30. Jam-jam rawan kata orang. Tapi demi PES dan mode League Cup, siapa peduli? Kami berangkat dari pos ronda sekitar jam 10 malam. Jalanan tentu saja sudah sepi. Udara malam menusuk dan hanya suara jangkrik menemani langkah kami. Rental PS Pak Wajik terlihat terang benderang dari kejauhan. Kontras dengan rumah di seberangnya yang gelap dan bisu. Sampai di rental, kami harus menunggu giliran dulu. Mas Tommy dan Mas Fian sedang main. Mereka senior kami di sekolah, jadi kami hanya duduk menonton sambil tertawa-tawa membicarakan taktik tim. Begitu pukul 22.35, giliran kami dimulai. Pertandingan berjalan cepat, 10 menit per game, supaya semua kebagian. Final mempertemukan Rama dan Wafa.
Karena keduanya suka pamer skill, mereka sepakat memperpanjang waktu main jadi 20 menit. Aku, Zain, Colby, dan Adit keluar sebentar untuk cari angin. Di halaman rental ada kursi panjang mepet dinding, tapi hanya cukup untuk 3 orang. Aku berdiri, menyandar menghadap dinding rumah kosong di seberang. Kalau berdiri nggak enak. Sebentar aku carikan kursi, ucap Colby dengan santainya. Aku hanya tersenyum. Kupikir dia akan mencari ke dalam rental, tapi dia malah melirik ke arah jendela rumah kosong. Dan di sanalah semuanya dimulai. Tanpa banyak bicara, Colby langsung menyibak ranting yang menjulur ke pagar dan masuk melalui pintu samping rumah kosong itu. Pintu yang entah kenapa tak pernah dikunci. Aku sempat memanggilnya pelan, tapi dia seperti tak mendengar. Dalam beberapa detik, dia keluar membawa sebuah kursi kayu tua, persis seperti yang kulihat dari jendela. "Duduk di sini aja, Gung," katanya sambil menaruh kursi itu di belakangku. Aku menatapnya ragu, tapi Zain dan Adit hanya tertawa kecil. Akhirnya, aku duduk. Kursinya dingin, lebih dingin dari udara malam yang menusuk kulit. Kami lalu mengobrol santai. Colby menawarkan rokok, dan aku mengambil satu. Saat itu, kami cuma merasa seperti anak-anak muda biasa yang ingin menghabiskan malam dengan cara yang menyenangkan. Tapi, suasana mendadak berubah. Colby mulai meraba-raba sakunya. "Lah, HP-ku mana ya?" tanyanya sambil mengacak-acak jaketnya. Ia masuk ke rental, mengecek ke dalam. Radit menyusul, tapi kembali dengan tangan kosong. Tanpa pikir panjang, Colby mendekati jendela rumah kosong itu lagi. Aku yang masih duduk di kursi hanya melirik ke arahnya. Tapi detik berikutnya, dia berteriak kencang. Matanya melebar, tangannya menunjuk ke jendela tepat di belakangku. "Gung, jangan balik badan. Lari, Gung, lari." Aku spontan berdiri, tapi sebelum sempat melangkah, sesuatu menyentuh wajahku. Dingin, kasar, seperti telapak tangan, tapi kuku-kukunya panjang dan tajam. Tanganku refleks menepis, dan aku langsung berlari. Suara kakiku menghantam aspal bersamaan dengan teriakan Colby, Radit, dan Zain. Kami berempat berlari ke pos ronda tanpa menoleh ke belakang. Di sana, kami bertemu 2 bapak tua yang sedang berjaga. "Dek, ada apa ini?" Larinya kayak dikejar setan. Tanya salah satu dari mereka, Pak Muji. Kami menjelaskan semuanya. Nafas tersengal. Kata Colby, dia melihat sosok perempuan berdiri di jendela. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Aku tak banyak bicara. Tapi ketika ku sentuh pipiku ada noda merah. Bekas cakaran. Bukan darahku. Pak Muji menatap kami serius. "Dek, kursi itu ada yang punya. Kalau ada kursi tua yang menghadap tembok, jangan pernah dipindah. Itu tempatnya. Kami hanya bisa diam." Malam itu tak ada satupun dari kami yang berani kembali ke rumah kosong itu. Tapi kursi itu masih ada. Dan sepertinya ada yang tak ingin ia berpindah tempat. Pagi harinya Colby sudah membangunkanku sebelum matahari benar-benar naik. Aku menginap di rumahnya semalam dan wajahnya terlihat tegang, tidak seperti biasanya. Di luar, Rama dan Radit sudah menunggu. Mereka harus membantu orang tua mereka menyadap karet jam 7, jadi kami harus cepat. Kami berjalan bersama menuju rumah kosong itu. Suasana pagi yang biasanya hangat terasa dingin dan berat. Jalanan masih sepi.
Embun belum mengering dan suara burung tak terdengar sama sekali. Begitu sampai di depan rumah, kami terdiam. Tidak karena takut, tapi karena terkejut. Kursi itu tidak lagi berada di tempat semalam, di depan rumah. Padahal tak ada dari kami yang memindahkannya. Dengan ragu, Colby berjalan mendekat dan mengintip dari celah jendela yang sama. "Gung, kursinya sudah balik ke dalam," katanya pelan. Kami semua mendekat. Dan benar saja, kursi itu telah kembali ke posisi awalnya, menghadap sudut tembok ruang tamu, seolah tak pernah berpindah. Yang lebih aneh, HP milik Colby yang semalam hilang tergeletak di lantai, tepat di samping kursi itu. "Ayo temani aku masuk," ajak Colby. Tidak ada yang menjawab, tapi perlahan kami mengangguk. Kami berempat masuk, saling berdempetan. Meski matahari sudah naik, suasana dalam rumah itu tetap kelam, seolah cahaya enggan masuk ke sana. Langkah kami pelan. Setiap pijakan di lantai kayu memunculkan bunyi berderit yang memekakkan. Colby mengambil HP-nya. Tapi saat ia memungutnya, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Kami membeku. Langkah itu perlahan tapi jelas. Satu persatu, lalu berhenti. Kami menatap ke arah tangga. Seseorang berdiri di sana. Seorang perempuan, rambutnya panjang, tak terurus. Gaun putihnya lusuh, warnanya bercampur dengan debu dan noda. Wajahnya tak sepenuhnya tampak, tapi mata itu menatap langsung ke arah kami. Senyumnya lebar, seolah-olah wajahnya terbuka lebih dari seharusnya. Aku, Colby, dan Rama langsung berbalik lari. Radit sempat mematung, tapi Colby menarik lengannya dan menyeretnya keluar. Kami berlari secepat mungkin, tak peduli pada napas yang tersengal atau lutut yang gemetar. Rumah itu tak lagi sekadar rumah kosong. Ia seperti memiliki kehendaknya sendiri. Dan kami tahu satu hal, kursi itu bukan kursi biasa. Hari-hari setelah kejadian itu berubah. Kami tak lagi berkumpul di depan rental PS seperti dulu. Bahkan Pak Wajik pun sempat bertanya kenapa kami tak pernah main lagi. Tapi tak ada dari kami yang bisa menjawab dengan jujur. Bagaimana menjelaskan bahwa kami merasa sedang diawasi? Bahwa setiap malam, meski rumah itu sunyi dan tanpa lampu, seolah ada mata yang mengintai dari balik tirai debu. Radit jadi yang paling sering ketakutan. Ia bilang pernah bermimpi berada di ruang tamu rumah kosong itu, duduk di kursi yang sama. Dan dalam mimpinya, perempuan itu mendekat dari balik tembok. Rambutnya menutupi wajah, namun senyumnya terlihat jelas. Tersenyum tanpa ekspresi. Sejak itu, Radit mulai tidur dengan lampu menyala. Ia juga tak mau lagi lewat depan rumah itu. Hingga suatu sore, kejadian lain mengguncang kami. Layang-layang milik Radit terbang tinggi dan tersangkut di dahan pohon alpukat di halaman rumah kosong. Kami semua ada di situ, berusaha menolong. Tapi ketika Radit mencoba memanjat, dia berhenti di tengah-tengah. Wajahnya pucat. "Gung, ada cewek di jendela," gumamnya. Tangannya gemetar. Aku mendongak, mencoba melihat ke arah jendela yang dimaksud. Tapi jendela itu tertutup debu dan jeruji besi. Tak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke Rama. Ia mengangguk pelan, memberi isyarat agar Radit segera turun. Baru beberapa detik setelah Radit sampai ke bawah,
Terdengar suara, bukan suara manusia, seperti napas berat atau desahan dari arah dalam rumah. Kami semua langsung mundur. Tanpa bicara, kami lari menjauh. Sejak hari itu kami sepakat, jangan lagi bermain di sekitar rumah itu. Bahkan jika layang-layang kami hilang selamanya, tak satu pun dari kami yang berani mengambilnya. Tidak ada lagi yang menyentuh pagar itu. Tidak ada lagi yang melihat ke jendela. Namun, malam hari, saat semua orang sudah tertidur, kadang dari dalam rumahku sendiri, aku bisa melihat ke arah jendela rumah kosong itu. Dan aku bersumpah, kursi itu pernah berubah arah, menghadap jendela, seperti seseorang yang ingin melihat keluar. Itulah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin saja kalian pernah mengalami hal serupa? Jika kalian memiliki sebuah kisah nyata seram yang ingin saya ceritakan lewat video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ingatlah, di antara keraguan dan keyakinan, kisah ini bisa jadi adalah kisah nyata.